Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, kita akan melakukan praktikum melalui lab virtual menggunakan Vape Colorado. Nah, Ananda semua nanti dapat melakukannya sendiri melalui HP, di mana lab virtual ini sudah dikirimkan melalui WA Group. Jadi dengarkan dulu panduannya bagaimana menggunakannya. Nanti setelah dibuka video yang dikirimkan untuk lab virtual ini, Anda semua mengkliknya. Jadi memang harus ada paket internet yang digunakan karena dia online, ya. Nanti pilih di situ nanti untuk membukanya seperti Google, ya. Nah, jadi diklik seperti ini, diklik, kemudian nanti pilih yang makro, Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk percobaan mengukur derajat keasaman suatu larutan menggunakan pH meter. Ya, jadi skala pH atau derajat keasaman itu akan kita ukur. Ini dia alatnya. Perhatikan di sini. pH meter ini terdiri dari skala dimulai dari 0 sampai dengan 14. Ya. Di angka 7 ini adalah pH di tengah-tengah yang disebut dengan pH netral, tidak asam dan tidak basa. Nah, jadi ini dari 7 ke bawah ini dia bersifat asam, acid, ya. Sedangkan dari 7 ke atas ini ke 14 ini dia bersifat basa atau yang disebut dengan basic. Nah, di sini ada berbagai larutan yang nanti bisa Anda pilih. Ya, ada berbagai larutan, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 larutan yang akan dihitung berapa pH-nya. Ya, nanti nama daripada larutan ini masukkan ke dalam tabel pengamatan yang bisa dilihat nanti di bahan ajar. Diisi, ya, nanti berbagai larutan, kemudian nanti alat pH meter ini kita masukkan ke dalam tabung ini yang berisi larutan. Nanti diukur berapa pH yang muncul, masukkan ke dalam tabel. Ini tabel data pengamatan, saya bukakan seperti ini, ya. Nah, ini nanti nomor, misalnya nomor 1 Anda memilih larutan yang mana, kemudian nanti lihat angkanya yang di pH berapa, ya. Lihat nanti dia itu dari angkanya kita tahu dia bersifat asam atau basa, ya. Mungkin ada satu lagi, ya, netral, ya, karena nanti air dan beberapa yang mendekati 7 itu disebut dengan netral. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ya, ke virtualnya. Setelah diukur nanti pH-nya berapa, ya. Kemudian kalau diencerkan pH-nya berubah jadi berapa, itu didata karena di tabel pengamatan menginginkan seperti itu, ya. Ini menginginkannya seperti itu. pH setelah pengenceran 1 liter karena tadinya pH volume airnya adalah volume larutan adalah setengah liter atau 0,5. Nah, jadi saya contohkan begini, ya. Ini air, ya. Ini kita pilih air, ya, air, ya. Kemudian kita masukkan alat untuk mengukur pH-nya. Nah, di sini tertulis pH-nya 7. Jadi nanti Anda masukkan ke tabel ini. Tabel ini dituliskan dulu di buku tulis, ya, di buku catatan. Ya, karena nanti mengumpulnya itu adalah melalui foto, ya. Nanti di sini nomor 1 itu misalnya Anda memilih itu air, berapa pH-nya, kemudian nanti Anda masukkan air 1 liter, ya, sehingga menjadi 1 liter, berarti menambah setengah liter ini, ya. Nah, lihat pH-nya berapa. Nah, pH-nya tetap 7 seperti itu, ya. Jadi dimasukkan ke data. Nah, coba kita ganti, misalnya setelah air ini misalnya mau pilih apa lagi. Misalnya darah, ya, ya. Ini pH-nya 7,40. Nah, jadi masukkan ke dalam tabel ini datanya nomor 2, ya. Oops, ini nomor 2. Dibuat di sini darah seperti itu, ya.
berapa pH-nya, kemudian berapa pH-nya setelah pengenceran. Jadi ini ditambah ya airnya sehingga menjadi 1 liter. Nih. Ya, ini pH-nya menjadi 7,24. Jadi tadi 7,40 jadi bertambah menjadi 7,24. Berarti dia mengarah ke arah asam. Ya, tadinya 7,40. Dan seterusnya. Jadi nanti semua larutan yang ada di sini Ananda buat di tabel. Jadi nanti tambahkan kolomnya ya. Kalau di sini kan kolomnya cuma ada 6 ini barangkali ya. Nomor 1 2 3 4 5 6. Nanti ditambahkan kolomnya ini. Ya. Nanti Ananda tambahkan juga di sini satu lagi sepertinya perlu ditambahkan sifatnya ini ada asam basa dan netral ya. Nah, kemudian setelah itu Ananda semua nanti akan menganalisis data yang ada ini. Jadi di sini ada dituntut oleh pertanyaan apa yang dapat kamu nyatakan terhadap data pH larutan dihubungkan dengan sifat asam basa. Nah ini, Ananda nanti kan akan mencentang yang mana yang asam, yang mana yang basa, dan mana yang netral. Coba Ananda analisis kira-kira bagaimana hubungannya. Jadi tuliskan di sini, ya, tuliskan di sini, nyatakan apa yang bisa dinyatakan dalam hubungan ya pH dengan sifat asam basa, itu yang pertama. Kemudian bagaimana kamu mendeskripsikan pengaruh pengenceran larutan terhadap pH larutan. Nah, jadi tadi lihat pH-nya di sini berapa mula-mula, kemudian setelah pengenceran jadi berapa pH-nya. Nah, Anda coba analisis ya bagaimana kira-kira menyatakan hubungan antara pH sebelum pengenceran dan setelah pengenceran. Nah, itu tuliskan di sini ya. Nah, setelah itu Ananda buat kesimpulan dari kegiatan kita mengukur skala keasaman larutan menggunakan pH meter. Nanti kalau sudah selesai, ini kan ditulis di buku tulis ya, ditulis di buku tulis, kemudian fotokan hasilnya, nanti kirim di link pengumpulan ini ya, sudah dituliskan di buku bahan ajar. Nah, jadi Ananda semua ya, kita kembali lagi ke aplikasi untuk lab virtual ini. Ananda mengerjakannya sendiri karena nanti saya kirimkan, Ananda bisa langsung untuk melakukan praktikum virtual melalui Android Ananda semua. Nah, demikian saja. Kalau ada yang masih kurang jelas mungkin bisa berdiskusi melalui WA grup kita. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Ananda semua.